Halo, selamat pagi. Eh, Perkenalkan nama saya Aris dari Bowo dengan NIM 224101047. Di sini saya akan mempresentasikan hasil hasil kerja saya terkait CRUD, prosedur, dan function, di mana saya adalah NIM ganjil dan saya mengerjakan tabel menu atau form menu. Baik, kita langsung masuk ke netbin-nya. Di sini form menu yang ditambahkan dari hasil kemarin yaitu ada total, di mana total ini adalah sebuah fungsi, yaitu tiga fungsi, satu, dua, tiga. Dan prosedur menggunakan simpan, jadi prosedurnya adalah update dan insert. Kita coba aja langsung, kita run. Nah, supaya bisa kelihatan, kita juga menggunakan ininya, golongan dari SQL Developer. Yang pertama kita coba M007 dengan ID jenis menu. Misal yang sekarang ada adalah 7 item dengan 6 makanan, satu minuman, dan 0 snack. Coba kalau kita tambahin minumannya, yaitu K06 jus. K06 jus alpukat 15.000, deskripsi alpukat asli. Kita simpan. Maka data menu berhasil disimpan dan total minuman menambah jadi 2. Di sini kita juga bisa klik juga dan data-datanya akan dipindahkan ke text field ini sehingga user tidak perlu uh, mengetik kembali jika ingin merubah. Misalnya kita mau merubah 17.000, maka kita tidak perlu mengubah mengetik ulang atas-atasnya ini. Kita simpan lagi, data menu berhasil diubah, maka harga yang aslinya 15.000 akan menjadi 17.000 di sini. Sudah menjadi 17.000. Misal kita mau ganti juga alpukat asli dari Surabaya. Surabaya. Kita simpan, maka data menu berhasil diubah. Alpukat asli dari Surabaya. Jika kita menambahkan snack misalnya M008 yang belum ada, lalu ID-nya snack yaitu K09 misalnya biskuit, kita kasih Roma, harganya 5.000 dari Sari Kelapa Asli. Kita simpan. Data menu berhasil simpan dan total snack menambah menjadi 1. Coba kita rubah lagi, Roma menjadi K08, K07 misalnya kita ubah menjadi minuman. Ini Roma drink, misal. Maka ini jadi 1 dan ini menjadi 0 dan ini menjadi 3. Minumannya 3, snacknya 0. Kita simpan. Nah, minumannya 3, snacknya 0. Jadi dia otomatis update ada berapa makanan yang ada berapa minuman yang ada, dan ada berapa snack yang ada. Nah, tombol simpan ini berguna juga jika ID menunya belum ada, maka dia berfungsi sebagai insert. Tetapi jika ID menunya sudah ada, misal seperti ini, misalnya kita ganti, nah ini berfungsi sebagai update. Data menu berhasil diubah. Nah, jika kita hapus, hapus seperti biasa, kita hapus dan hapus. Ya, akhirnya total makanan kembali menjadi 6 dan total minuman menjadi 1 lagi. Dan itemnya menjadi 7 lagi. Oke, kita langsung ke source code-nya, di mana source code-nya sama seperti kemarin, kita menggunakan import 3, yaitu Java SQL Bintang, Java Xwing, dan Java Xwing tabel default tabel model untuk memasukkan ke dalam tabel menu tadi. Lalu kita deklarasi yaitu private 3, yaitu connection, prepare statement, dan callback statement untuk memanggil prosedur dan fungsi. Kita menggunakan default tabel model dengan judul kolom, yaitu ID menu, ID jenis menu, nama menu, harga, deskripsi, dan foto. Yaitu ada 2, ke 4, 6, 6 kolom. Lalu pada form menu ini, kita juga mengambil ini komponen, yaitu label-label tadi. Kita mengambil koneksi new koneksi, di mana ada kelas koneksi di sini, ada setter dan getter. Setter koneksi di sini adalah memanggil koneksinya, mengkoneksikan dengan OJDBC-nya, dengan resto by resto. Lalu juga ada get koneksi, return con, di mana kita memanggil konset koneksi dan con sama dengan con get koneksi, sehingga koneksinya sudah tersambung di sini. Lalu kita membaca data. Baca data itu apa nanti? Lalu yang ada private void hapus inputan, di mana setelah user melakukan simpan atau hapus, otomatis teksnya akan dinulkan sehingga user tidak perlu menghapus satu-satu kembali. Lalu ada baca jumlah, di sini adalah letak dari fungsinya. Fungsi yang pertama yaitu call get jum makanan. Di sini ada 3, call get jum minuman dan call get jum snack.
Kita buka SQL developernya. Di sini ada ini, Keju makanan di sini akan menghitung jumlah ID menu dan akan memasukkannya ke dalam VJUM dari menu join by kategori, join using ID gen menu di mana golongannya sama dengan makanan. Maka dia akan menampilkan jumlah makanan yang ada pada ID menu atau tabel menu. Nah, kita kembali ke kategori. Kita juga ada get jum minuman di mana sama aja seperti biasanya, tetapi golongan di sini diganti minuman dan ada juga snack dan di mana golongan di sini diganti snack. Maka kita kembali ke dalam NetBeans di mana dia juga execute dan karena ini berupa fungsi maka tanda tanya di depan dan ada sama dengan. Berbeda dengan prosedur dia tanda tanyanya di dalam kurung. Maka kita register out parameternya yaitu tanda tanya di sini dan execute. Lalu kita mengambil parameter indeks yang pertama ke dalam ljumlakan. Jadi label di sini akan berubah menjadi integer. Ya, integer dari ini yang di string value of. Jadi tetap berupa string. Lalu sama juga kalau ke minuman, dia akan masuk ke dalam label jumlah minuman. Dan yang terakhir juga kalau get jumlah snack, dia akan masuk ke label jumlah snack di sini. Nah, jadi ada tiga fungsi, yaitu jumlah makanan, jumlah minuman, dan yang terakhir jumlah snack. Lalu kita ada baca data, di mana dia select ID menu, jadi select all, sebenarnya select bintang sama aja. Lalu kita mengambil ke dalam result set, masukkan ke dalam result set. Lalu kita mengambil get string, ID menu, sampai foto, dan kita add row. Jadi dia per baris. Lalu tabel menu kita set model ke dalam DTM atau default tabel model. Lalu kita baca jumlah. Jadi di dalam baca data ada baca jumlah. Uh, jadi ini tabel di sini akan otomatis terupdate dan juga total-total makanan, minuman, dan snack yang di bawahnya. Jadi otomatis dua-duanya dalam baca data. Yang kedua kita ada button simpan, di mana dia akan memanggil prosedur simpan menu. Di sini ada 6 parameter asli, 6 parameter in, dan satu parameter out. Di mana di sini kita lihat SQL developernya, simpan menu. Nah, ini ada in, dan yang terakhir pesan out, di mana jika ID menunya sudah ada, atau lebih dari satu, lebih dari nol, maaf, maka dia akan otomatis mengupdate yang lainnya, yaitu jenisnya, nama menunya, harganya, deskripsi, dan foto. Data menu berhasil diubah. Dan jika tidak ada, maka atau ID menunya baru, maka dia insert into menu values, di mana sesuai inputan user. Dan akan memunculkan notifikasi data menu berhasil disimpan. Nah, pesan out tadi akan dimasukkan ke dalam parameter output dan akan dimasukkan ke dalam option pane show message dialog. Maka pas kita nyoba tadi akan keluar data menu berhasil disimpan atau data menu berhasil diubah. Lalu setelah tombol simpan dipencet, maka dia akan baca data. Jadi isi tabel diperbarui dan juga total jumlahnya diperbarui semuanya. Lalu dihapus inputan sehingga user tidak perlu menghapus satu-satu lagi text fieldnya. Ini catatan aja. Lalu ada button hapus di mana dia delete from menu where ID menu sama dengan. Jadi hapus ini hanya membutuhkan informasi ID menu, jadi tidak perlu menginputkan yang lainnya. Lalu, nah jika ID-nya dia terexecute, maka dia berhasil dihapus. Atau jika dia tidak berhasil dieksekut, maka dia gagal dihapus. Nah, tadi juga saat tabel menu mau diklik oleh mouse, dia in baris tabel menu get selected row, di mana text fieldnya akan di set get value at baris kolom ke 0, 1, 2, 3, 4. Jadi user hanya perlu select tabelnya dan otomatis text fieldnya akan terisi seperti tadi yang di awal-awal. Lalu di sini ada run supaya dia bisa di run. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah nonton.